Baiklah, yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian badan usaha. Badan usaha adalah suatu bentuk satu kesatuan hukum, teknis, dan prinsip ekonomi yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Masih banyak orang menafsirkan bahwa badan usaha pengertiannya sama dengan perusahaan. Padahal, kedua hal ini adalah hal yang jauh berbeda. Perlu diketahui bahwa badan usaha merupakan lembaga, sedangkan perusahaan merupakan tempat di mana badan usaha itu mengelola produksi dalam kegiatan usaha. Ada banyak bentuk-bentuk badan usaha yang ada di Indonesia, seperti koperasi, BUMN, dan juga BUMS. Berikut penjelasan lebih detailnya. Yang pertama adalah koperasi. Koperasi merupakan bentuk usaha yang berlandaskan asas-asas kekeluargaan. Tujuan dari koperasi adalah untuk mesejahterakan anggotanya yang ikut membangun ekonomi bersama. Macam-macam koperasi yang ada di Indonesia adalah koperasi simpan pinjam, koperasi unit desa, koperasi serba usaha, koperasi sekolah, dan lain-lain. Yang kedua, badan usaha milik negara atau disingkat dengan BUMN. Badan usaha milik negara adalah bentuk usaha yang sebagian modalnya dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Macam-macam BUMN yang ada di Indonesia antara lain, yang pertama ada perusahaan jawatan atau disingkat dengan Perjan. Perjan adalah bentuk usaha yang modalnya dimiliki oleh pemerintah. Tujuan dibentuknya Perjan adalah untuk kesejahteraan masyarakat umum. Selanjutnya ada perusahaan umum atau disingkat dengan Perum. Perusahaan umum adalah badan usaha milik negara dengan modal dari persian APBN pemerintah. Namun, lebih berfokus pada menghasilkan keuntungan atau profit. Contoh perusahaan umum negara adalah Perum Pegadaian, Perum Perhutani, dan Perum Peruri. Selanjutnya ada perseroan. Persero adalah badan usaha yang dikelola negara, di mana sebagian atau seluruh modalnya dari pemerintah yang berbentuk saham-saham. Contoh perseroan terbatas atau persero negara Indonesia adalah Pertamina, PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura, PT Kereta Api Indonesia, PT Pos Indonesia, dan PT Bank Mandiri. Selanjutnya ada perusahaan daerah atau PD. Perusahaan daerah atau PD adalah badan usaha yang dikelola oleh pemerintah daerah. Perusahaan daerah bisa berbentuk perseroan terbatas atau jenis-jenis usaha lainnya, asalkan masih dimodali dan dikelola oleh pemerintah daerah atau Pemda, baik di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Contoh perusahaan daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM, dan BPD atau Bank Pembangunan Daerah. Selanjutnya, bentuk badan usaha yang ketiga yaitu badan usaha milik swasta atau BUMS. BUMS adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang tertentu. Ada banyak macam BUMS yang ada di Indonesia, antara lain yang pertama ada perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah usaha yang dimana modal usaha dan manajemennya ditangani sendiri. Kepemilikan tunggal menempatkan semua kewajiban untuk keuangan dan operasi pada pemilik usaha. Properti pribadi pemilik terkait dengan bisnis, sehingga ia mengambil risiko terhadap aset pribadinya jika bisnis mengalami kesulitan keuangan. Keuntungan dan kerugian bisnis dilaporkan melalui pemilik dan dikenakan pajak sesuai tarif masing-masing. Selanjutnya ada firma. Firma adalah badan hukum yang dibentuk oleh sekelompok individu untuk terlibat dalam mengoperasikan bisnis, bisa berbentuk perusahaan komersial atau industri. Jenis badan usaha ini yaitu didirikan 2 orang atau lebih. Modal firma berasal dari anggota pendiri firma. Kemudian, keuntungan didapat dibagikan dengan anggota dan sesuai dengan perjanjian di awal.
Selanjutnya ada persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau Commandeiter Vennootschap atau disingkat dengan CV adalah suatu persekutuan rule didirikan oleh dua orang atau lebih atas asas kepercayaan. Ketika dua atau lebih mitra bersatu untuk menjalankan bisnis, di mana satu atau lebih mitra hanya bertanggung jawab hingga memenuhi jumlah investasi yang telah mereka tetapkan. Mitra terbatas tidak menerima dividen, tetapi menikmati akses langsung pendapatan dan pengeluaran dari CV. Keuntungan utama dari struktur ini adalah bahwa pemilik biasanya tidak bertanggung jawab atas hutang perusahaan. Selanjutnya ada perseroan terbatas atau PT. PT adalah badan usaha yang modalnya didapatkan dari hasil penjualan saham, sehingga PT memperoleh nomor identifikasi pajak, membuka rekening bank, dan melakukan bisnis dengan namanya sendiri. Setiap orang yang memegang saham PT memiliki hak atas perusahaan serta keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Yang terakhir ada yayasan. Yayasan adalah salah satu badan usaha yang tidak mencari keuntungan. Bentuk usaha ini hanya untuk kegiatan sosial dan memiliki badan hukum. Yayasan tidak memiliki anggota dan dimiliki oleh siapapun. Namun tujuan dari yayasan direalisasikan oleh pengurus yayasan.